itu dari bahasa apa? Bahasa Quran namanya nafaqah. Diambil dari Qurannya, dasarnya infak. Infak naik kepada istrinya, dikasih suami, suami mengasihkan. Nafaqah diterima sama istrinya, itu disebut nafkah. Yaitu infak wajib ain. Jadi berdosa bagi seorang suami tidak menginfakkan, tidak menafkahi istrinya, seperti dia meninggalkan sholat 5 waktu. Paham sampai situ, Bu? Nafkah suami kepada istri ada berapa? Bu, nafkah suami kepada istri ada berapa, Bu? 5 banyak kali. Ini loh, ini. Aku udah gini kok masa nggak ada? Ada berapa, Bu? Nafkah apa? Lahir. Kedua, nafkah lahir itu apa? Memberikan rumah yang pantas. Bukan berarti mewah. Nyewah pun kalau pantas nggak apa-apa. Memberikan pakaian yang bagus bukan berarti mahal. Memberikan makanan yang terbaik bukan berarti dia harus mewah yang diberikan. Nah, itu kebutuhan lahir, Bu. Ada kebutuhan batin. Kebutuhan batin apa? Ini ucapan lemah lembut. Itu batin, menyenangkan istri. Adindaku sayang, iya bang. Dari semenjak kita jumpa dulu sampai kau udah punya cucu deh, ya Allah deh, pipimu tetap halus sekali deh, ya Allah. Sayang kali abang mako. Ibu seneng nggak kau digitukan sama suami? Ih, berbunga-bunga istri itu. Tak pernah dia marah, nggak pernah merepet. Ibu merepet kayak manapun dia tetap ngomongnya halus. Kok kayak gitu sih, dia marah-marah. Tambah cantik kalau marah. Atau ibu lebih seneng, sini kau ti. Udah gendut kau, pesek kau, sok-sok kali kau udah tua kau. Ih, jijik kali kau nengok. Ibu pilih yang pertama dan kedua gitu. Hah? Itu namanya nafkah batin, Bu. Kadang-kadang suami itu, Bu, mohon maaf, janji dulu. Tahu bang, kata istrinya, waktu menikah dulu janji mau belikan rumah. Sampai sekarang jangankan rumah sendiri bang, nyewa aja. Itu pun hujan bocor, banjir dikit, ya Allah bang. Janji kau mau belikan gelang emas, jangankan gelang emas bang, gelang karet tuh nggak kau belikan bang. Kan parah. Tapi keadaan istri itu menerima loh suaminya. Yang hebatnya istri itu menerima suaminya tak memenuhi janji memberikan kebutuhan lahirnya, Bu. Tapi ingat bang, aku terimanya bang apa yang kau berikan. Tapi paling tidak, sudah kau tidak memberikan aku bahagia lahir, kau bahagia karena aku batinku. Muncung lancip kali ku tengok kadang-kadang. Ada nggak pernah laki-laki gitu, Bu? Iya, itulah disebut namanya kebutuhan lahir dan batin. Maka ketika itu sudah selesai, Bu, Allah mengatakan, Bu, mau mengatakan, kita akan mengatakan fasodako. Apa sodako itu? Bedanya infak kan 3. Kenapa bisa jadi berubah jadi sodako? Ibu saya tanya, bisa nggak ibu berinfak tanpa uang? Boleh nggak? Boleh. Caranya bagaimana? Itulah disebut sedekah. Pak Ketua pembangunan masjid nih. Aku sebenarnya mau berinfak, cuman nggak ada duit. Bisa Bu berinfak yang lain, Ketua? Oh boleh Bu. Itulah disebut sedekah ya. Kayak mana cara Ketua? Besok kami masjid ini mau ngecor Bu, ngangkat semen lah Ibu datang. Ngangkat apa Bu? Batu apa? Sedekah apa namanya itu? Ibu itu pun merepet, Ketua pun nggak ada otak. Loh, kok kayak gitu Bu? Aku kan udah tua, jalan pun payung, suruh ngangkat semen lagi. Ya nggak bisa lah katanya. Ya udahlah Bu, Ibu besok datang duduk di sini. Kami kerja, Ibu tengoki. Kalau seandainya ada yang nggak pas, Ibu kasih masukan. Sedekah apa namanya? Pikiran. Boleh nggak itu? Merepet lagi betul. Ketua pun aneh katanya. Loh kok aneh lagi? Tapi suruh datang pun nggak bisa lagi ngasih makan. Aku kan bukan tukang bangunan. Mana ngerti aku? Jadi akhirnya apa? Udahlah Bu. Sedekah Ibu yang terakhir apa? Sedekah mulut. Apa sedekah mulut Bu? Bu, doa udah paten kali lah itu. Sedekah mulut itu diam. Muncung itu nggak usah lancip kali. Udah nggak ngasih duit, nggak ngasih tenaga, nggak ngasih pikiran, kadang-kadang becek mulut. Tahu gak Ketua? Ketua apa? Pemain masjid baru sama beli kereta NMAX turbo dia. Padahal nggak ada kerjanya lu, gue tengok. Kurasa ngambil duit masjid, nekong dia itu kurasa. Udah nggak ngasih duit, muncungnya lancip Bu kadang-kadang orang. Udah nggak pernah bantu, cuma ngasih ngritiki aja. Heran kali aku nengok. Ada model kayak gitu loh Bu. Bu. Jadi